Jadi apa sih yang bakal kita bahas dalam video kali ini? Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah mengenai biografi dari Peter Michael Blau, kemudian teori-teori yang akan disampaikan oleh Peter Michael Blau dan juga gimana sih tentang implementasi dari Peter Michael Blau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapa sih Peter Michael Blau itu? Nah, Blau adalah seorang sosiolog dan juga pemikir dari Austria nih teman-teman. Beliau juga lahir di Austria pada tanggal 7 Februari tahun 1918. Beliau kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi warga Amerika Serikat. Beliau mengenyam pendidikan di Universitas Columbia dan juga di Elmhurst. Beliau juga menghembuskan nafas terakhirnya di Amerika Serikat pada tahun 2002. Nah, jadi Michael Peter Blau ini merupakan seorang sosiolog yang memiliki banyak banget karya-karya yang dituangkan dalam bukunya nih. Salah satunya adalah buku yang berjudul Exchange and Power in Social Life pada tahun 1964. Nah, buku ini merupakan salah satu komponen utama dari adanya teori pertukaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori yang dikemukakan oleh Peter Michael Blau. Jadi kira-kira apa aja sih teorinya? Teori yang pertama adalah teori pertukaran sosial. Nah, pada teori ini konsep yang dikemukakan oleh Blau hanya terbatas pada perilaku sosial yang kemudian menghasilkan sebuah ganjaran atau sanksi sosial nih teman-teman. Kemudian Blau juga menyatakan bahwa terjadi tarik-menarik antara pelaku-pelaku sosial yang kemudian menjadikannya sebagai teori pertukaran sosial. Dalam teori ini, Blau juga mengambil konsep sosiologi mikro yang kemudian digabungkan dengan teori kekuasaan. Selanjutnya mengenai teori pertukaran sosial dan kekuasaan. Jadi meskipun karya Blau itu memiliki beberapa kelemahan, karyanya itu merupakan upaya penting untuk mengintegrasikan secara teoritis masalah sosiologi berskala luas atau makro dan masalah sosiologi berskala kecil atau mikro. Pada tingkat mikro, Blau membedakan penghargaan yang intrinsik dan yang ekstrinsik, di mana pertukaran dengan penghargaan intrinsik tunduk pada hambatan-hambatan normatif tertentu yang menghalangi terjadinya tawar-menawar mengenai biaya dan imbalan dan yang mengurangi perhatian terhadap apa yang harus dibayarkan oleh individu. Kemudian apabila orang-orang itu tidak mampu atau tidak bersedia untuk menghindari keadaan yang tidak seimbang dalam hubungan pertukaran, di sana muncullah struktur kekuasaan. Orang yang menyediakan penghargaan di mana orang yang menerima itu menjadi tergantung dan mereka tidak dapat membayarnya, mampu menuntut ketaatan dan mereka dalam pertukaran. Hal ini membangun suatu garis tindakan kelompok hubungannya dengan kelompok lain dalam mencapai suatu tujuan kelompok. Perkembangan garis tindakan kelompok inilah yang merupakan dasar munculnya struktur makro. Mengenai teori tadi, ada beberapa sifat dasar yang muncul dalam struktur makro yang membedakan dari struktur mikro, yakni terletak pada persoalan, nilai, dan norma atau konsensus nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut Blau, itu konsensus nilai mengganti pertukaran tak langsung dengan pertukaran langsung. Sebagai contoh, seorang anggota menyesuaikan diri dengan norma kelompok dan mendapat persetujuan karena penyesuaian diri itu dan dapat mendapat persetujuan implisit karena kenyataan bahwa penyesuaian diri memberikan kontribusi atas pemeliharaan dan stabilitas kelompok. Dengan kata lain, kelompok atau kolektivitas terlibat dalam suatu hubungan pertukaran dengan individu. Jadi menurut Blau, beberapa orang tertarik untuk dapat membangun sebuah asosiasi antar satu pihak dengan pihak yang lain. Begitu awal kata terjalin, maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi sebagai penguat suatu ikatan atau justru juga dapat menjadikan hal itu sebagai perusak hubungan. Ikatan yang terjalin tersebut yang dikarenakan ketidakseimbangan ganjaran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ganjaran yang dimaksud di atas adalah sebuah hal yang bisa berupa intrinsik seperti afeksi, kasih sayang, dan yang lainnya. Dan juga dapat berupa hal yang bersifat ekstrinsik seperti uang, barang, dan bahan material lainnya. Karena setiap kelompok tidak dapat memberikan ganjaran yang sama atau seimbang, maka disitulah ketimbangan kekuasaan dapat terjadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Devita dan Saudari Erlina terkait teori pertukaran sosial dan kekuasaan. Blau mengutip skema Richard Emerson sebagai dasar untuk menganalisis ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam sebuah kelompok. Apabila terdapat individu yang membutuhkan bantuan dari pihak lain, maka
dia harus memberikan timbal balik kepada pihak tersebut. Timbal balik dapat berupa yang pertama, mereka dapat memberikan pelayanan yang sangat dibutuhkan sehingga cukup untuk membuat orang tersebut memberikan jasanya sebagai imbalan. Meskipun mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Yang kedua, mereka dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan itu di mana saja, meskipun bentuk hubungannya yang berbeda. Yang ketiga, mereka dapat memaksa seseorang menyediakan pelayanan dengan asumsi bahwa orang tersebut mampu melakukannya. Apabila pemaksaan tersebut terjadi, maka mereka yang mampu memperoleh pelayanan tersebut menciptakan dominasi terhadap penyedia. Yang keempat, mereka dapat belajar menarik diri tanpa mengharap pelayanan atau menemukan beberapa pengganti pelayanan yang serupa. Selanjutnya, kita akan beralih ke teori yang berikutnya, yaitu teori strukturalisme pertukaran dan pertukaran perilaku. Blau menyadari bahwa reduksionisme dalam sosiologi dapat menyebabkan para sosiolog membahas dua hal penting, yaitu stratifikasi dan kekuasaan. Blau mungkin memang tidak mengakui bahwa semua perilaku manusia dibimbing oleh pertimbangan pertukaran sosial, walaupun menurut beliau, kebanyakan memanglah demikian. Akan tetapi, beliau mengetengahkan dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial. Yang pertama, perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pertukaran sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan adanya perbedaan kekuasaan. Karena di dalam pertukaran tersebut, terdapat pihak yang merasa lebih berkuasa dan mempunyai kemampuan untuk menekan, dan di sisi lain, terdapat pihak yang dikuasai serta merasa ditekan. Kekuasaan menurut Peter Michael Blau adalah kemampuan orang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Adapun strategi ataupun cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan terhadap orang lain, yaitu dengan memberikan sebanyak mungkin ganjaran kepada pihak lain yang membutuhkan sebagai upaya menunjukkan statusnya lebih tinggi dan berkuasa. Hal ini dilakukan agar mereka yang dikuasai merasa berhutang budi dan mempunyai ketergantungan. Selanjutnya adalah mengenai teori mikro dan makro. Seperti disinggung sebelumnya, di level mikro atau individu pada konsep pertukaran sosial, Blau dan Humans tertarik pada proses yang sama. Tetapi menurut Ritzer and Goodman, Peter Michael Blau berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, dan negara. Konsep Blau tentang pertukaran tertarik kepada satu sama lain yang bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membangun asosiasi-asosiasi sosial atau organisasi-organisasi sosial. Lalu beralih pada materi selanjutnya adalah mengenai teori Peter Michael Blau dalam kehidupan sehari-hari. Teori Peter Michael Blau dapat dilihat dalam realitas kehidupan sehari-hari seperti menjelang proses pemilihan umum atau pemilu. Dengan melakukan praktik budaya kontrak politik, dapat ditemukan fenomena di lapangan bahwa ada beberapa unsur masyarakat atau tokoh masyarakat yang melakukan pendekatan dengan tokoh yang bersaing dalam pemilu. Jadi, mereka ini justru mendekati peserta atau pesaingnya dalam pemilu tersebut untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau ke masyarakatnya. Hal ini dilakukan lebih dikarenakan pertimbangan rasional, yaitu hubungan yang berorientasi pada saling mendapatkan keuntungan antara masyarakatnya dan peserta pesaing dalam pemilu. Jadi pertukaran yang dilakukan di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materi atau status sosial berupa jabatan. Kemungkinan mempertimbangkan cost reward punishment value tersebut sesungguhnya merupakan realitas yang tidak bisa kita hindari, terlebih dalam masyarakat yang serba materialistis seperti saat ini. Sehingga yang mendasari perilaku itu adalah pertimbangan ekonomis dan kenyamanan psikologis. Melanjutkan materi tentang teori mikro dan makro, jadi bila satu orang membutuhkan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak memberikan apapun yang sebanding sebagai tukarannya, maka akan tersedia 4 kemungkinan. Yang pertama, orang itu dapat memaksa orang lain untuk membantunya. Yang kedua, orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, orang itu dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari orang lain. Lalu yang terakhir atau yang keempat,
orang itu mungkin akan menundukkan diri terhadap orang lain dan dengan demikian memberikan orang lain itu penghargaan yang sama dalam antar hubungan mereka. Jadi orang lain itu kemudian dapat menarik penghargaan yang diberikan itu ketika menginginkan orang yang ditundukkan itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi alternatif yang terakhir ini jelas merupakan ciri esensial dari kekuasaan. Nah, kita sudah ada di penghujung materi nih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Jadi kita udah sampai di kesimpulan. Jadi teori pertukaran dan kekuatan dalam kehidupan sosial yang dikemukakan oleh Blow jadi menjelaskan bahwa kehidupan sosial bermasyarakat ini adalah sebuah pertukaran antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang baik berupa kasih sayang, afeksi maupun yang berwujud material, yaitu seperti uang, barang dan lainnya. Namun jika ganjaran yang didapat oleh setiap orang itu berbeda, maka akan menimbulkan suatu kesenjangan kekuasaan di dalam satu kelompok. Jadi orang yang mempunyai ganjaran yang lebih banyak dari orang lain dapat menguasai orang-orang yang berada di sekitarnya. Sekian presentasi atau materi dari kami. Apabila ada saran dari teman-teman bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi